nggak apa-apa. Oke, recording progress ya. Ya. Nah, sekarang yang essay yang nomor 1 itu tentang materi kelas 10, yaitu tentang parabol ya, gerak parabol. Oke. Nah, untuk gerak parabol saya seperti ini di lintasan, jadi ada benda yang ditembakkan gitu ya dengan kecepatan tertentu, yaitu kecepatannya adalah v. Nah, ini lintasannya kan bentuknya kan seperti ini ya. Ya, yang perlu kamu ingat adalah ini. T puncak, ini titik puncak. Maka T di puncak sama dengan apa? No, ada V0 di sini sama dengan V0 Y dibagi dengan G ya. Jadi ini kita uraikan menjadi di sini adalah V0 X, kemudian yang di sini adalah V0 Y. Ingat, V0 X sama dengan apa? V0 dikalikan dengan cos alfa, kemudian V0 Y sama dengan V0 dikalikan sin alfa. Oke. Nah, sekarang ketinggian maksimumnya itu berarti adalah ini ya. Ini adalah Y maksimum atau kita sebut aja Y puncak gitu ya. Nah, rumus daripada Y, kamu ingat apa? V0Y dikalikan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita masukkan T puncak ke sini, maka kita akan dapat bahwa Y puncak itu sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya, ingat itu rumus ya. Nah, untuk mencari Vx itu selalu sama dengan V0x, kemudian Vy-nya itu akan sama dengan V0y dikurangi dengan G dikalikan T. Nah, dari sini maka untuk cari V-nya itu berarti sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ya. Kalau dicari tetanya itu berarti sama dengan tangen min 1 dari Vy dibagi dengan Vx. Nah, sampai di sini itu di titik maksimum yang dicapai, sebut aja Tm. Nah, Tm itu sama aja dengan 2 daripada T puncak. Berarti sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G. Jaraknya ini adalah jarak X-nya ya, ini kita sebut dengan X maksimum gitu ya. Ini adalah X maksimum. Maka untuk X maksimum ini berarti sama dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum, maka kita akan mendapatkan apa? V0 kuadrat dikalikan 2 sin alfa dikalikan cos alfa dibagi dengan G, atau boleh juga sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin dari 2 alfa ini dibagi dengan G ya. Oke, yang ini bisa ingat ya. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini. Tapi bisa juga kasusnya tidak seperti ini. Misalnya, benda ini dilemparkan dari atas gedung gitu ya. Ini dengan kecepatan V0 gitu. Ini adalah V0. Maka lintasan yang dibentuk seperti apa? Ya, setengah dari parabol ya. Oke ya. Jadi lintasannya akan seperti ini. Nah, T-nya sampai di tanah, sesaat akan menyentuh tanah, T-nya itu akan sama dengan akar dari 2H dibagi G. Di mana H itu adalah ketinggiannya gedung ini. Nah, ini adalah H-nya ini, ya, akar ini. Nah, untuk jaraknya X-nya di sini, jaraknya itu berarti sama dengan V0 dikalikan dengan time. Time-nya akar 2H dibagi dengan G. Oke ya, bisa ya? Ya, sekarang berikutnya. Kalau misalnya dia dilemparkan dari puncak gedung juga, tetapi sekarang bukan ditembakkan mendatar, melainkan membentuk sudut dengan kecepatan V0. Lintasannya gimana? Parabol juga. Oke, ya, seperti ini. Nah, ada bedanya tuh dengan yang tadi ya. Jadi yang sampai di sini itu tetap T puncak, jadi T puncaknya tetap sama dengan akar dari, bukan akar, tetapi sama dengan apa? T puncaknya tadi V0Y dibagi dengan G ya. Tetapi untuk turun dari sini ke sini itu bukan lagi sama dengan T puncak. Kenapa? Ada ketinggian awal nih. Di sini ada H-nya nih. Ya. Ada H0 nih di sini. Nah, T-nya di sini itu adalah kita menggunakan rumus yang GLBB punya.
Jadi kalau misalnya ketinggian ini kita namakan dengan ketinggian maksimum, Y maksimum gitu ya. Ini adalah Y maksimum, maka T-nya dari puncak sampai ke sini, ini kita sebut aja T aksen, itu akan sama dengan akar dari 2Y maksimum dibagi dengan G. Nah, T maksimumnya, T di sini, T maksimumnya, ini TM-nya, itu berarti sama dengan T puncak ditambah dengan T aksen. Jadi untuk mencari X maksimumnya, nanti kalian menggunakan apa? V0 X dikalikan dengan T maksimum. Tidak pakai rumus yang cepat tadi. Nah, Y maksimumnya ini berarti sama dengan ketinggian awal, yaitu H0. Ini kita tambahkan dengan Y puncak, itu yang dari puncak gedung sampai di titik tertinggi. Nah, berarti ini boleh pakai V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa, yang ini dibagi 2G, cuman ini harus dikurung. Seperti itu. Jadi kemungkinan ya. Itu rumus aksennya akarnya itu masuk cuma di 2 kali. Semuanya, semua masuk. Ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Gak ada? Ya, kalau nggak ada, sekarang yang ketiga itu relativitas. Yang nomor 3 itu relativitas soal isainya ya. Soal isainya relativitas. Untuk relativitas yang ini tidak keluar, Ibu udah kasih tahu ya, ini nggak keluar, tapi hanya untuk mengingatkan aja. Di sini kalau ini adalah VA, ini VB, maka VAB akan sama dengan VBA, itu sama dengan apa? VA ditambah dengan VB, dibagi 1 ditambah VA, VB per C pangkat 2. Nah, ingat kembali ada tetapan relativitasnya yaitu gamma. Ini sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya. Nah, untuk massa. Massa itu kalau bendanya bergerak mendekati kecepatan cahaya itu ada pemekaran massa ya. Jadi misalnya ini ada benda, massanya adalah M0 gitu ya. Ini masanya adalah M0, lalu ini bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya, maka terjadi pemekaran massa. Nah, pemekaran massanya itu, massa relativistik itu lebih besar daripada massa diamnya, ingat ya. Berarti massa relativistik itu akan sama dengan M0 dikalikan dengan gamma. Karena gamma kan hasilnya ini lebih besar daripada 1. Atau boleh dituliskan sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kalau yang ditanya pertambahannya berapa, mekarnya seberapa banyak, berarti yang ditanyakan adalah delta M. Ya, delta M itu akan sama dengan M dikurangi dengan M0, boleh ditulis sama dengan M0 dikalikan gamma dikurangi dengan M0, maka M0-nya akan keluar, berarti ini gamma dikurangi dengan 1. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah persentasenya pemekaran, berarti delta M, ini sama aja dengan delta M dibagi dengan M0, kita kalikan dengan 100%. Berarti sama dengan M0 dikalikan gamma min 1 dibagi dengan M0, kita kalikan dengan 100%, maka sama aja dengan gamma dikurangi 1 dikalikan dengan 100%. Ya, jadi kalau misalnya V-nya sama dengan 0,6 C, gammanya berapa? 0,8, 1 per 0,8 ya, berarti sama dengan 5/4. Nah, kalau yang ditanyakan pemekarannya berarti persen dari delta M berarti sama dengan berapa? 5/4 dikurang 1 kita kalikan dengan 100%. Berarti berapa persen? 25% ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya untuk waktu ya, waktu itu kalau lamanya benda itu berjalan atau berapakah periode relativistik, ingat delta T itu lebih besar daripada delta T0. Berarti delta T ini akan sama aja dengan delta T0 dikalikan dengan gamma ya. Berarti sama dengan delta T0 kita bagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Tetapi kalau misalnya umur ya, umur relativistik itu lebih pendek dibandingkan dengan umur diamnya. Atau orang yang ada di bumi itu lebih cepat tua dibandingkan orang yang pergi ke luar angkasa. Jadi kalau kalian mau awet muda itu pergilah jalan-jalan ke luar angkasa gitu ya. Ya, tapi biayanya ya enggak kecil gitu ya.
pakai pesawat ulang-alik bertahun-tahun pergi gitu ya. Waduh, tuh kalau Bill Gates yang pergi ya nggak apa-apa ya, nggak bisa habis uangnya ya anak. Nah sekarang ini kalau umur relativistik itu lebih kecil dibandingkan dengan umur diamnya. Berarti T ini akan sama dengan apa? T0 kita bagi gamma atau sama dengan T0 dikalikan dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, oke ya. Nah, sekarang untuk panjang, ya, translasi panjang. Nah, ini adalah panjang diam L0, tapi ini bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan mengalami apa? Penyusutan. Panjang relativistik lebih kecil dari panjang diamnya, maka L akan sama dengan L0 dibagi gamma atau sama dengan L0 dikalikan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kalau yang ditanyakan adalah berapa besar penyusutannya, berarti adalah delta L. Delta L itu sama dengan L dikurangi L0 ya. Kalau ditanyakan persentasenya, berarti delta L sama dengan delta L kita bagi dengan L0 kita kalikan dengan 100%. Ini mau dimasukin ya boleh nggak apa-apa. Ini kan L0 dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi L0 atau sama dengan L0 kali akar 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1 ya. Terbalik ya? Oh ini terbalik ya. L ini menyusut berarti apa di sini? L0 dikali ya L0 dikurangi L. Oke, thank you ya. Berarti ini akan sama dengan apa? L0 di sini dikurangi dengan L0 dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi L0 dikalikan 1 dikurangi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, hasilnya pasti positif itu. Ya, ini boleh. Ini untuk delta L-nya mau langsung begini ya nggak apa-apa. Nah, nanti misalnya kalau kamu mau cari persentase delta L-nya, berarti ini adalah L0 dikalikan 1 min akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan L0 kita kalikan dengan 100%, maka ini L0-nya coret, berarti sama dengan 1 dikurangi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, ini kita kalikan dengan 100%. Jadi kalau misalnya V-nya sama dengan 0,6T, berarti akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8. Ya kan, akarnya ini. Berarti persentase daripada delta L, persen dari delta L, itu 1 dikurangi 0,8, kita kalikan dengan berapa? 100%. Atau sama dengan 0,2 kali 100%, berarti dia menyusut 20%. Ya, oke ya? Oke. Sekarang berikutnya lagi, untuk massa tuh, massa jenis ya, rho. Rho itu kan sama dengan M dibagi dengan V kan? Nah, masanya di sini adalah massa relativistik. Massa relativistik itu kan sama dengan M0 dikalikan gamma kan. Kemudian volumenya itu kan biasanya yang berubah panjangnya atau lebarnya atau tingginya kan. Ya, berarti hanya satu komponen aja yang berubah, menyusut. Maka volumenya juga akan menyusut menjadi lebih kecil daripada volume mula. Berarti ini sama dengan V0 kita bagi dengan gamma. Maka ini akan menjadi M0 dikalikan gamma dikali dengan gamma dibagi dengan V0. Atau sama dengan M0 dibagi dengan V0 dikalikan dengan gamma pangkat 2. Nah ini sama dengan apa? Rho 0 kan, maka Rho sama dengan Rho 0 dikalikan gamma pangkat 2. Ini rumus cepatnya. Kalau kalian soal pilihan ganda boleh nggak apa-apa ya. Kemarin itu banyak sekali terjadi kesalahan di soal semester yang isai, yang misalnya aja Rho 0-nya sama dengan misalnya 12.000 kilogram atau 1.200 lah ya per meter pangkat 3. Lalu ada yang memisalkan M-nya sama dengan 1.200 kilogram, V0-nya sama dengan 1 meter pangkat 3, lalu dicari M sama dengan apa? Gamma dikalikan M0 nanti sama dengan berapa? Lalu V sama dengan V0 dibagi dengan gamma. Jadi dari sini maka Rho-nya sama dengan M per V, masukkan angka ini dan ini. Hasilnya betul, tetapi prosesnya yang kurang betul. Jadi Ibu kurangi nilainya kemarin ya. Kalau prosesnya betul seperti ini ya full dapat ya, tapi kalau enggak boleh dapat. Kenapa? Belum tentu Rho sama dengan 1.200 kg per meter pangkat 3, M-nya sama dengan 200, lalu V-nya sama dengan 1, belum tentu ya. Jadi jangan menganggap seperti ini gitu ya.
Oke? Ya, itu 3 nomor soal esai. Ada pertanyaan? Jadi 1 nomor lainnya lagi ya, itu tentang efisiensi daripada mesin Carnot. Kalian ingat mesin Carnot? Ya, ini. Jadi ini suhunya misalnya adalah T1, lalu ini suhu berikutnya adalah T2. Ya, sebut lain adalah A, B, ini adalah C, ini adalah D. Ada kalori yang diserap, kita sebut dengan Q1. Kemudian ada kalori yang dilepaskan, ini adalah kita namakan dengan Q2. Lalu efisiensinya adalah, kerja yang dilakukan oleh mesin Carnot adalah W. Nah, efisiensi daripada mesin Carnot ini eta itu sama aja dengan W dibagi dengan Q1, ada kekekalan energi di mana Q1 itu sama aja dengan W ditambah dengan Q2. Jadi kalau dimasukkan ke sini maka efisiensinya akan jadi sama dengan 1 dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1. Nah, Q2 dan Q1 itu setara dengan ini atau berbanding lurus dengan suhunya. Jadi etanya ini sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi T1. Kalau dicari dalam persen ya kali 100%. Tapi masalahnya gini, misalnya kita punya mesin Carnot di mana suhu reservoir tingginya misalnya saja sama dengan 300 Kelvin gitu ya. Dengan efisiensinya itu sama dengan misalnya 10%. Kemudian kita mau menaikkan mesin Carnot ini efisiensinya menjadi misalnya 90%. Yang ditanyakan suhu reservoir tinggi ini harus sama dengan berapa derajat? Kita sebut aja di sini adalah T1 aksen. Nah, kalau keadaan seperti ini, kita ingat kembali rumus eta itu sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi dengan T1. Kalau yang ditanyakan itu adalah suhu pada reservoir tinggi, berarti suhu reservoir rendahnya dibuat tetap. Ya, jadi ini pindah sana, ini pindah sana. Jadi T2 dibagi dengan T1 akan sama dengan 1 dikurangi eta 1 ya. Ini eta 1. Maka T2 sama dengan apa? 1 dikurang eta 1 dikalikan dengan T1. Nah, lalu untuk eta 2 tuh. Eta 2 ini berarti sama dengan 1 dikurangi T1 aksen dibagi dengan T2. Maka T1 aksen per T2 sama dengan 1 dikurangi eta 2. Ya kan? Berarti T1 aksennya sama dengan apa? T2 ya. Tunggu dulu. Ini salah nih loh, nggak ada yang komplain. Ya, loh. Ini adalah T2 dibagi T1 aksen. Ini T2, T1 aksen. Berarti T1 aksen sama dengan T2 dibagi dengan 1 dikurangi eta 2. T2-nya apa ini? Ini kasih masuk ke sini ya. Maka T1 aksen sama dengan apa? 1 dikurang eta 1 dikalikan T1 dibagi 1 dikurangi dengan eta 2. Nah, ini rumus SMART nih, rumus cepat ya, rumus SMART. Rumus SMART ini hanya bisa dipakai kalau soalnya adalah soal pilihan ganda, bukan soal esai ya. Oke ya, itu 3 nomor tentang soal esai ya. Oke. Wah, kita. Nah, kalian catat poin-poinnya ya. Poin-poinnya urut dengan nomor ya. Soal pilihan ganda yang pertama itu adalah tentang pengukuran. Nomor 1 pengukuran ya. Nomor 1 pengukuran itu pengukurannya itu tentang jangka sorong atau mikrometer stroke. Ya, jangka sorong atau mikrometer stroke. Nah, ini kalau jangka sorong ini yang kamu baca itu yang ini sebelum angka 0. Berarti 6,567. Berarti 6,7. Lalu kita cari yang paling lurus adalah ini. Ini adalah skala keempat dari 10. Berarti ini adalah 0,04. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,74. Seperti itu ya. Nah, plus minusnya ini kamu lihat. Lalu untuk ini mikrometer scope ini yang dibaca itu sebelum garis lurus ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 7,00. 50. Ini di tengah ya. Berarti 7,50 ini ya. Ini adalah 7,50.
Lalu yang paling lurus dengan garis tengah itu adalah ini. Ini adalah ke-14, 0,14. Jadi ditambahkan. Maka jadi 7,64. Seperti itu. Ya, itu soal yang pertama. Soal yang kedua itu adalah soal vektor. Vektor kita langsung ke sini, ke resultan vektor ini ya. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita lihat ini. F3 ini membentuk sudut, berarti harus diapain? Diurekan, ya. Ini diurekan. Ini juga diurekan, ya. Yang ini berarti F3X, lalu ini adalah F3Y. X itu hubungannya dengan sin atau cos? Cos 30 itu berapa? Cos 30 Ingat apa ini? 5 jari ya, ingat kembali. Ya, 5 jari, kalau cos itu kan dari sini. 0,30. Setengah akar 3 ya. Ini ingat nilainya jari-jarimu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Kalau sin dari ibu jari, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Kalau cos dari jari kelingking, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ya. Ingat itu ya. Oke. Jangan lupa ya. Oke, ya. Jadi di sini berapa? Cos 30. Seperdua akar 3 kali 30. 15 akar 3. Sin 30. Seperdua kali 30. 15. Oke, sekarang yang ini. Ini diuraikan juga. Ke sumbu X. Ini juga 30. Cos 30. Berarti ini adalah 15 akar 3. Lalu yang di sini, ini juga sama ya. Berarti ini adalah 15. Sekarang yang X-nya ke kanan 15 akar 3, ke kiri 15 akar 3. Berarti resultan pada sumbu X 0. Oke, 15 akar 3 kurang 15 akar 3. Lalu resultan pada sumbu Y? Wow, 15 tambah 15 tambah 10, berarti 40. Nah, resultannya itu kan sama dengan akar resultan pada sumbu X kuadrat tambah resultan pada sumbu Y kuadrat kan? Ini 0, ini 40 kuadrat, berarti hasilnya adalah 40. Kemana? Arahnya ke atas. Searah dengan siapa? Searah dengan F2. Ya. Kalau yang ditanyakan tetanya, berarti teta sama aja dengan tangen min 1 dari RY dibagi dengan RX ya. Tapi ini kan ke sumbu Y aja, berarti udah langsung 90 derajat. Ya, oke? Nah. Sekarang itu soal nomor 2. Nomor 3 itu tentang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang mau yang keluar yang mana ya aku nggak tahu gitu ya. Tahu sih sebut tahu, cuma ibu nggak mau kasih tahu. Ya ingat rumus ini ya. Ingat rumus PT sama dengan V0 tambah AT. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Ada satu rumus lagi itu lagi. Apa? Ayo. Ingat. 2S per T sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT. Jangan dilupakan itu ya. Nah sekarang kalau misalnya nih ya. Misalnya gerak lurus berubah beraturan suatu benda itu berbentuk dalam bentuk grafik seperti ini. Misalnya ini lalu belok lagi ya ke sini, terus naik lagi lalu ke sini ya. Kemudian turun nih ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Anggaplah ini 4 skon. Ini 8. Ini 9, ini 12. Nah, kalau yang ditanyakan berapakah jarak tempuh terakhir 4 detik terakhir. 4 detik terakhir berarti dari mana ke mana? 8 ke 12. Kalau ini luas 1, ini luas 2, ini luas 3, ini luas 4. Berarti sama dengan luas 3 ditambah dengan luas 4. 3 bentuknya trapesium. Luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Yang keempat bentuknya segitiga. Ya udah, kamu cari setengah alas kali tingginya berapa ya, pakai itu. Oke? Seperti itu. Lalu berikutnya
gerak melingkar, yang akan keluar itu adalah hubungan roda-roda. Ya, hubungan roda-roda ini. Nah, roda-roda kalau dihubungkan dengan sabuk, ya, ini kecepatan linearnya yang sama. Bersinggungan juga kecepatan linear yang sama. Lalu kalau sepusat, itu kecepatan sudutnya yang sama. Yang kamu ingat ya apa? Omega itu sama dengan V per R, atau V sama dengan omega dikalikan dengan R, ya. Jangan sampai lupa itu, ya. Itu hubungan roda-roda keluar, ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ini ada soal nih, ya. Kita mau pakai rumus yang mana nih, ya? Ada soal di sini. Benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, itu berarti apa? V0. Oke, V0 sama dengan 20 meter per sekon. Ada polisi tidur menginjak rem dan mobil berhenti. Apa artinya berhenti? VT sama dengan 0. Oke, waktu 5 sekon berarti T sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan S sama dengan berapa? Pakai rumus apa? Pakai apa? Yuk. V0 dikali T tambah A-nya nggak tahu. A-nya sama dengan. Nah, berarti itu ada 2 step. Boleh pakai rumus itu. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T, boleh. Lalu dari sini masuk di rumus S sama dengan V0 kali T dikurangi setengah AT kuadrat. Ini step by step, nggak apa-apa. Tapi kan ada yang rumus cepat kan? 2S dibagi T sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT, ya. Berarti S-nya akan sama dengan time per 2 kali V0 ditambah dengan VT. V0-nya berapa? 20. VT-nya? 20 tambah 0? 20. Dibagi 2? 10. Kali time-nya 5? 50. Yo, gitu ya. Nah, ini gimana? Ada pertanyaan enggak? Ada. Apa? Ya, oke. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya, yaitu di hukum Newton. Dinamika Newton, ya, dinamika Newton. Nah, itu keluar, ya. Kinematika, dinamika keluar. Nah, ini yang paling gampang nih. Ini soal paling gampang sekali ini, ya. Oh, nggak mungkin nih keluar kalau gampang sekali, ya. Ya, terlalu gampang nih, ya. Nah, ini kalau kita mau mencari tegangan tali, sebaiknya kamu cari percepatannya dulu, ya. Cari A-nya dulu. A itu adalah selisih massa dibagi dengan apa? Jumlah massa kita kalikan dengan gravitasi. Pakai tanda mutlak ya nggak apa-apa. Ini M1 kurang M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 kali G. Nah, sekarang massanya berapa? Iya, mana ada A-nya? G-nya ini gravitasi. Massanya berapa? 2 kilo dengan 3 kilo. Selisih massanya berapa? 1. Terus jumlah massanya berapa? 5. Gravitasinya berapa? 10. Berarti 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah dapat A-nya tuh. Mau cari tegangan tali, terserah kamu mau pakai benda yang mana. Mau pakai benda yang turun atau mau pakai benda yang naik? Yang naik, oke. Berarti ini T dikurangi dengan WA, ini sama dengan MA dikalikan A, ya. MA dikalikan A. Itu berarti T sama aja dengan MA dikalikan dengan apa? A ditambah dengan G. A-nya berapa? 2. G-nya berapa? 10. 2 ditambah 10, 12 kali 2, 24. Tapi bisa juga pakai ini nih. Kalau pakai ini, di sini WB, ini T. Itu kan kita pakai apa? WB dikurangi dengan T sama dengan MB dikalikan A. Maka T-nya akan sama dengan apa? MB kali G dikurangi dengan A. Ya, 10 dikurangi 2, 8. 8 kali 3, 24, ya. Ini kalau kamu pakai benda yang turun. Kalau pakai benda yang naik, gravitasi ditambah percepatan kali massa benda yang naik. Kalau pakai benda yang turun, berarti gravitasi dikurangi percepatan dikalikan massa bendanya yang turun, ya. Oke? Nah, tapi kan enggak mungkin, bukan enggak mungkin aja keluar seperti ini, tapi mungkin juga ada kemungkinan yang lain. Nah, sekarang kemungkinan yang lainnya.
ya. Kemungkinan yang lainnya itu kalau ada dua buah benda, ya. Misalnya gini. Nah, bendanya satu ada di sini. Ini dihubungkan dengan tali. Kemudian ada katrol. Dihubungkan dengan tali lagi. Lalu ada benda yang berikutnya lagi nih. Ya, ada seperti ini ya. Ini katrolnya. Ya. Oke. Nah, A-nya ya tetap sama ya. Kita menggunakan A sama dengan apa? Sigma F kita bagi dengan M ya. Nah, kalau masa katrolnya diperhitungkan, berarti M-nya di sini kita tambahkan dengan apa? K dikalikan dengan massa daripada katrol ya. Ingat ini ya. K-nya itu apa? K-nya itu misalnya momen inersia dari katrol sama dengan 1/2 mr kuadrat misalnya. Berarti K-nya di sini sama dengan 1/2. Seperti itu. Nah, ada gaya gesekan. Ini bendanya kan nggak mungkin bergerak ke kiri kan yang di atas kan. Ini pasti dia akan bergerak ke kanan, lalu ini bergerak turun. Nah, di sini ada V. Sebut aja ini W2, karena ini benda 2. Lalu ini benda pertama, maka gesekannya akan ke sana. Jadi ini adalah F1 gitu. Nah, sigma F-nya berarti sama dengan apa? W2 dikurangi F1 kita bagi dengan M1 tambah M2 ditambah K dikalikan dengan M katrol. Ya. Kalau cari tegangan tali bisa pakai yang di sini, ini T-nya, maka T-nya akan sama dengan apa? M2 dikalikan G dikurangi dengan A ya. Ini untuk cepatnya gitu ya. Kalau pakai benda yang turun ya. Kalau pakai benda yang ini yang bergerak mendatar ya udah, ini T-nya ada di sini. Ya, berarti ini T dikurangi dengan F1 sama dengan M1A, maka T akan sama dengan M1A ditambah dengan F1 atau sama dengan M1 dikalikan A ditambah dengan mu dikalikan G. Ya, itu, seperti itu. Ini kalau di bidang datar, ya. Sekarang kalau bidangnya miring. Ya, kalau bidangnya miring ini. Nah, seperti ini. Yang perlu kamu ingat itu ini. Yang menuruni bidang miring, anggaplah ini adalah massa benda pertama, berarti ini apa? M1G dikalikan sin daripada alfa, ya. Jangan lupa itu ya. Ya, alfanya selalu kita ambil yang terhadap bidang datar, ya. Oke, nah ini dihubungkan dengan tali begini, ya. Lalu di sini ada katrol. Seperti ini. Lalu dihubungkan lagi dengan tali. Kemudian ada benda lagi. Ya, ini bendanya kan cuma dikit, cuma 2 gitu ya. Ya, ini benda 2. Berarti di sini ada W2. Nah, ada gesekan nih. Kita pakai F di sini. Ada F gesekan. Di sini tentunya tetap ada tegangan tali, ini tetap ada tegangan tali ya. Nah, ini misalnya aja bendanya naik, ini turun ya. Berarti ini positif, ini negatif, ini negatif. Maka A-nya ya kembali sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M ditambah K dikalikan massa daripada katrol. Kalau katrolnya jadi perhitungan kan tinggal dicoret, nggak ada masalah kan? Nah, sekarang sigma F-nya berarti untuk kasus ini W2 dikurangi M1G dikalikan sin alfa ya, dikurangi dengan F1, ini kita bagi dengan M1 tambah M2 ditambah K dikalikan M katrol. Yang perlu kamu waspadai itu adalah gaya normalnya nih. Ya, gaya normalnya di sini N-nya itu sama dengan Mg cos alfa ya, M1G. Gesekan itu berarti sama dengan mu dikalikan M1G cos alfa. Oke? Jelas ya? Ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi itu soal yang berikutnya ya. Sekarang kita lihat ini, torsi. Ya. Torsi keluar 1 nomor. Nah, yang keluar yang 1 nomor itu bisa saja yang biasa.
Yang biasa itu kan yang seperti ini. Ini ada batang ya. Kemudian dikenai gaya ke sini, lalu di sini ada gaya lagi, lalu misalnya di sini ada gaya lagi ke sana. Yang perlu kamu ingat lagi apa? Ini selalu ada apa? Ada V ya, ingat ya. Misalnya titik porosnya ada di sini, ya, titik porosnya ini di sini. Ah, ini titik O-nya terhadap O. Ditanyakan torsi terhadap O sama dengan berapa? Nah, kalau ada yang membentuk sudut, ya ini kita uraikan nih ke sumbu X dan ke sumbu Y. Tetapi untuk yang ke sumbu X ini kan berimpit, berarti ini tidak usah diperdulikan. Kalau ini adalah F1, di sini adalah alfa 1, berarti ini adalah F1 sin alfa 1. Sama aja juga yang ini, ya. Yang ini diuraikan, ini diuraikan. Ini sebut aja misalnya adalah F3 gitu ya. Yang ini nggak usah diperdulikan, kenapa berimpit dengan ini? Yang kita pedulikan ini sudutnya di sini adalah alfa 3. Berarti ini adalah F3 sin alfa 3 ya. Nah, berikutnya kita lihat perputarannya kemana. Jadi ini F1 dengan ini udah nggak usah dipedulikan ya. Yang kita pedulikan ini, porosnya ada di sini, ini ada di sebelah kanan. Muter ke sini. Maka dia positif. Yang ini muter ke sini. Berarti searah jarum jam negatif. Yang ini searah dengan jarum berlawanan arah ya. Berarti ini positif. Yang ini berlawanan, berarti ini positif ya. Oke? Seperti itu ya. Jadi torsi 1 positif, torsi 2 negatif, torsi 3 positif, torsi V itu positif. Nah, tinggal diukur ini lengannya yang mana? Lengan momennya yang mana ya? Kalau untuk yang torsi 1, lengan momennya berarti ini. Maka lengan momennya di sini adalah 1/2L. Kemudian untuk torsi 2, lengan momennya itu yang ini. Sampai di sini. Ini juga setengah ya, sama aja dengan 1/2L ini. Kemudian untuk yang ini berarti 3/4. Yang ini berarti 1/4. Tergantung porosnya ada di mana. Ya, bisa seperti itu. Tapi bisa juga misalnya nih ya, ini misalnya ya, misal ya. Ini Herwandi nih. Herwandi itu punya seorang kekasih. Gue tahu. Kekasihnya itu ceritanya sedang disandra. Kasihan, disandra. Lalu kekasihnya itu sedang tergantung tuh di sini. Kasihan banget ya. Lalu Herwandi itu mau menolong gitu ya. Untuk menolongnya ini kan masih ada pijakannya di sini. Itu ada sebuah tangga yang disiapkan untuk supaya ini tidak jatuh gitu ya. Sebelum kekasihnya datang. Keren gitu ya. Keren sekali Herwandi. Nah, ini ada tangga nih, ya, ada tangga. Nah, ini ada tangga. Seperti ini. Wah, sudah panik sekali nih, ya. Lalu orangnya bilang, ini yang menyandra bilang, sampai di titik tertentu itu kamu tangga itu bisa tergelincir. Wah, panik kan? Nah, ternyata Herwandinya ini udah sampai di titik ini nih. Wow, kalau dia melangkah lagi, maka tangganya tergelincir. Kalau tangganya tergelincir, berarti kekasihnya akan tergantung. Waduh, dia bingung nih ya. Nah, pertanyaannya, tapi stop sampai di situ ceritanya itu si Herwandi, bukan Herwandi yang di sini loh ya. Herwandi tempat lain, jadi jangan terlalu GR gitu ya. Ah, ditanyakan di sini berapakah koefisien gesekannya gitu. Mu-nya sama dengan berapa supaya tangganya itu pas Herwandi sampai di titik ini tepat akan tergelincir. Ya, nah gaya-gaya yang perlu kamu lukiskan apa aja? Ya, ada di sini gaya normal. Lalu ini ada gaya gesekan ya. Lalu di sini ada W orang di sini. Lupakan yang tergantung ya. Terus ada lagi nih gaya berat ya, W-nya ya. Jadi di sini ada W orang, ini ada W batang, ini ada normal, lalu ini ada gesekan ya, FA ya. Nah, anggaplah ini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B ya. Nah,
Untuk memudahkan, jangan pusingkan di B. Maka kita menggunakanlah torsi B sama dengan 0. Lalu jangan lupa kesetimbangan yang lain, yaitu sigma Fx sama dengan 0, lalu sigma Fy sama dengan 0. Ini kalau di sini ada normal nih, ada normal B ya. Berarti nanti normal B-nya sama aja dengan gaya gesekannya. Gaya gesekan FA-nya ini berarti sama dengan U dikalikan dengan N. NA-nya sama dengan apa? Sama dengan W orang ditambah dengan W batang, ya. Nah, lalu lengan momennya mana? Itu lengan momennya. Nah, lengan momennya berarti untuk yang orang ini, ya. Ini kan udah langsung tegak lurus tuh. Ini tegak lurus di sini ya. Tegak lurus di sini. Berarti ini L orang. Kemudian L batang itu yang ini. Ya, ini L batang. Ini udah langsung tegak lurus di sini. Berarti ini adalah L batang. Lalu untuk yang ini, dari sini ke sini, ini untuk gaya gesekannya. Berarti ini adalah lengan daripada gesekan, LF-nya. Lalu untuk normalnya yang mana? Ini kan udah langsung tegak lurus di sini. Maka ini adalah LNA. Ya, hubungannya kalau misalnya di sini ada theta, berarti yang ini cos ya, L cos. Kemudian yang ini setengah L cos ya, ini LB. Lalu misalnya ini adalah 2/3-nya atau 1/3 di sini, berarti 1/3 L kali cos. Kalau yang ini berarti sama dengan L dikalikan dengan sin lengannya ya. Oke, jelas ya? Itu keluar satu nomor ya. Ya. Sekarang nomor berapa itu? Udah sampai nomor berapa? Baru nomor 5. Yuk kan? Ah, berikutnya titik berat. Masih ada 1 jam lagi kan? Ya. Titik berat ya. Titik berat keluar. Oke. Titik berat keluar. Masih 1 jam toh kita toh. Dan mau sekali pelajaran lain ini, bosan sama fisika. Ya nggak apa-apa kalau udah sampai sini. Ya ini ya. Nah sekarang ingat, nih, loh, halo, loha. Kalau untuk segitiga nih ya, segitiga, ingat ini. Di tengah-tengah ini ya. Ini jaraknya dari sini ke sini, itu adalah 1/3 dari tingginya. Ya. Nah, berarti untuk soal ini, X1 berapa? 1 ya? Y1 sama dengan 2. X2 sama dengan 3. Y2 sama dengan 2. Y-nya sama. Nggak perlu disari. Pasti koma 2. Jadi kalau bukan C, berarti D. Ya. Nah, kita perlu cari A tuh. A1. A-nya ini kan lupa, nggak diarsir. Berarti kamu pakai minus saja langsung. Minus saja. Ya. 4 dikali 3 dibagi 2. Berarti sama dengan 6. Lalu A2. A2 itu yang ini, persegi panjang ini. Panjang 6, lebar 4. Berarti 24. Yang perlu kita cari adalah XO-nya aja. XO berarti sama dengan A1 X1 ditambah dengan A2 X2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. A1 tambah A2 min 6 tambah 24 berarti 18. A1 X1 1 kali minus 6. Minus 6. 3 kali 24. 72 dikurangi 6. 72 dikurangi 6. 66. Ya. Mau dibagi 6 dulu boleh. 11. Dibagi berapa? 3 ya. 11/3. Hasilnya berapa? 4, enggak sampai 3, berapa? 3,7 ya. 3,7 berarti jawabannya adalah ini. Oke ya. Ya. Seperti itu, jadi titik berat keluar 1 nomor. Loh, ini udah Sleeping Beauty. Iya. Wih, enaknya tidurnya, nyamannya Sleeping Beauty. Ya udah, nggak apa-apa, dia udah tahu semua mata pelajarannya. Udah, ya. Nanti nggak selesai sampai 35 nomor loh. Mimpi apa? Ketemu Agnes Monica ya? Ya, di energi itu masuk di kekekalan energi ya, yang keluar kekekalan energi ya. Enak ya dengerin fisika Nina Bobo ya? Jadi bunga tidur gitu ya, pengantar tidur. Nanti kalau kamu mau mengantuk, cepet ngantuk, berarti belajarlah fisika. Pengantuk.
Oke ya, sekarang ke sini ya, ke kekekalan energi. Jadi misalnya ini adalah posisi 1, yang ini adalah posisi 2 ya. Posisi 1 itu V1-nya sama dengan 0 ya. Kemudian di posisi 2 itu misalnya aja diketahui energi kinetiknya di sini sama dengan 3 kali energi potensialnya. Lalu ditanyakan berapakah ketinggiannya dan berapakah kecepatannya pada posisi 2. Sebut ini H2, yang ini adalah H1, berarti yang ini adalah delta H ya. Jadi ini adalah H1, ini H2, yang ini delta H. Nah, untuk mencari kecepatan, V itu langsung aja sama dengan akar dari 2G delta H. Cuma kan delta H-nya kita belum tahu ya. Delta H-nya belum tahu, berarti kamu lihat dari sini. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu apa? EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini sama dengan 0 nih. Berarti ini MGH1 sama dengan MGH2. EK-nya 3 EP. Langsung tambah 3 MGH2. MG-nya coret. Maka H1 sama dengan 4H2. Jadi H2-nya berarti sama dengan 1/4 H1. Jadi udah gampang ya. Oke? Seperti itu ya. Jadi kekekalan energi keluar, ini energi mekanik ya. Kekekalan energi mekanik. Ya. Elastisitas yang keluar adalah rangkaian pegas. Bisa ditanyakan energinya, bisa juga konstanta pegas penggantinya. Tapi kayaknya kalau konstanta pegas pengganti terlalu gampang deh ya. Sekarang misalnya, asik fisika itu asik sekali, gitu ya. Nah misalnya ada sebuah pegas nih ya, ini pegas, biarin. Kamu mau sleeping beauty juga boleh, silakan. Loh resikonya apa? Kamu nggak dengerin ini ya, resikonya ujian sekolahmu nanti kamu kelabakan. Itu aja, ini F ya. Misalnya ini adalah K1, K2, K3, K4. Berarti apa yang harus kita lakukan? Cari resultannya dulu ya. K paralel. Berarti K paralel di sini sama dengan apa? K2 tambah K3 ditambah dengan K4. Nah, karena ada 2, maka K totalnya kamu bisa langsung pakai K1 dikalikan K paralel dibagi dengan K1 ditambah dengan K paralel ya. Ini K totalnya. Kalau yang ditanyakan delta X-nya berarti sama dengan F dibagi dengan K total. Tetapi kalau yang ditanyakan energi totalnya berarti energinya sama dengan 1/2 dikalikan K delta X dipangkatkan 2. Boleh berubah dong rumusnya, boleh. Mau pakai ini K itu kan sama dengan F delta X itu kan sama dengan F per K ya. Berarti boleh pakai F kuadrat dibagi dengan K. Boleh, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Keluar satu nomor rangkaian pegas ya. Oke. Sekarang nomor berikutnya ini kekekalan energi udah tadi ya, ini yang keluar energinya 1. Jatuh bebas ini yuk kita bahas dulu nggak apa-apa ya. Ini ada jatuh bebas tuh ya. Jadi ini ceritanya si benda ini dari 20 meter, ini 5 meter. Yang ditanyain apa tuh? Apa ditanyakan? Kecepatan ya. Ini 20 meter, ini 5 meter, berarti ini berapa? 15. Oke, ini 15 ya, karena di sini adalah 20, ini adalah 5 ya. Nah, kalau yang ditanyakan V di sini berarti sama dengan akar 2G delta H. Berarti akar dari 2 kali 10? 20 kali 15? 300. Berarti sama dengan 10 akar 3 ya. Piti, so easy and very easy. Oke. Berikutnya kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu tumbukan. Bisa aja 2 buah benda bertumbukan, atau ada Herwandi lagi sama si siapa? Kenneth mulai ya. Kenneth itu sedang mengarungi bahtera cinta. Bahtera cintanya di mana? Di mana lagi itu ada yang ada pakai perahu-perahu? Di mana lagi? Pantai Losari ya, sudahlah Pantai Losari nggak apa-apa. Terus tiba-tiba ceritanya nih ya,
ceweknya itu meminta Kenneth itu untuk memetik bunga enceng godok. Loh, ya. Dan Kenneth kan harus meninggalkan perahu tuh, gengsi loh ya, gengsi. Jadi dia akhirnya melompat dari perahu ke arah mana. Nah pertanyaannya, akhirnya perahunya kan melaju lagi sendiri lah, kemana enggak tahu. Kan nanti Kenneth dia berenang. Nah itu, misalnya seperti itu. Ada yang naik perahu kemudian tiba-tiba lompat, lalu kecepatan perahunya jadi berapa sekarang? Nah itu menggunakan apa? Kekekalan momentum, ya. Ingat ya, pakai kekekalan momentum. Jadi kita menggunakan ini ya, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tetapi kalau misalnya ada dua buah benda yang bertumbukan seperti ini ya. Ya, ini V1, yang ini V2. Kamu harus perhatikan loh ya. Kalau V1-nya positif, maka V2-nya itu adalah minus. Ya, jangan lupa. Nah, kalau misalnya tumbukannya lenting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Kalau lenting sebagian, ya E-nya boleh 1, boleh kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 kalau lenting sebagian. Kalau sama sekali tidak lenting, berarti E-nya sama dengan 0. Nah, ini paling gampang, yang sama sekali tidak lenting. Ya, V aksennya berarti sama dengan apa? M1V1 ditambah dengan M2V2, ini kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Ya. Nah, kalau lenting sempurna, kamu pakai ini. Ibu tidak terlalu suka pakai ini rumus kalau ada minus-minusnya di sini. Takut salah-salah, ingat gitu ya. Lupa nanti malah repot. Jadi pakailah ini aja. Kalau kamu pakai V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen, berarti di bawahnya adalah V1 dikurang V2. Boleh juga E-nya ini kamu pakai V1 aksen dikurang V2 aksen, berarti ini V2 dikurangi dengan V1. Nah, nanti kamu kali silang, dapat V1 aksennya, substitusi ke persamaan ini, ya. Gitu ya. Oke ya, bisa ya. Momentum toh. Kelas berapa itu? Kelas 11. Keluar satu nomor momentum, ya. Ini ada contoh soalnya, cuman Ibu takut nanti tidak selesai, ya. Oke. Untuk listrik, fluidastatis, ya. Yang keluar itu adalah Archimedes. Satu nomor. Archimedes yang keluar terapung, ya, yang terapung, bukan yang melayang, bukan yang tenggelam. Itu fluida statisnya. Jadi misalnya nih ya, ini misalnya aja, ya. Nah, ini ada sebuah benda yang terapung di permukaan air dan juga di atas airnya itu ada minyak seperti ini ya, ada minyak seperti ini. Nah, sebutlah ini adalah cairan 1, berarti rho C1, ini adalah rho C2. Kalau kita mau sebut ini V1 nggak apa-apa, ini V2, berarti ini adalah V3 gitu ya. Nah, yang berlaku di sini itu apa? Yang perlu kamu ingat di benda terapung Archimedes itu dalam keadaan setimbang ya, dalam posisi keseimbangan ini itu berat benda di udara sama aja dengan besarnya gaya ke atas. Karena gaya ke atasnya ini ada 2 ya, dari zat cair pertama dan zat cair kedua, maka di sini rho benda dikalikan V kali G berarti sama dengan rho cairan 1 dikalikan V1 kali G ditambah dengan rho cairan 2 dikalikan V2 dikalikan G ya. Nah, gravitasinya boleh dicoret ya, gravitasinya boleh dicoret. Kalau misalnya yang ditanyakan di sini hanya sama dengan berapa? H3 sama dengan berapa? Ya ini tinggal dipindahin ke sana. V itu kan sama dengan A kali H kan? Berarti ini boleh jadi rho benda dikalikan A H1 ya. Dikalikan gravitasi kita udah kasih hilang, berarti rho cairan 1 kali A dikalikan H1 ditambah rho cairan 2 dikalikan A dikalikan H2 kali gravitasi. Nanti A-nya boleh dihilangkan. Seperti itu ya. Ya. Archimedes. Ya, sekarang berikutnya di fluida dinamik. Fluida dinamik keluar satu nomor, bisa aja yang seperti ini, pipa, menghitung tekanan menggunakan persamaan Bernoulli, atau bisa juga yang pesawat, tetapi untuk pesawat terlalu gampang. Ya, bisa juga yang Venturi ini ya. Venturi ya, kemungkinan kalau keluar ini bisa ditanyakan V1 atau V2. Ya, ini menggunakan persamaan Bernoulli. Atau ini. Ya. Yang jelas keluar. Kayaknya keluar 2 nomor deh.
kayaknya. Ibu lupa ingat sih ya. Ya, kalau keluar yang ini ya boleh, bagus juga sih. Nah, ingat aja ini ya. Kalau misalnya ini seperti ini, lalu ada lubang. Ada 2 buah lubang. Ada lubang pertama, ada lubang kedua. Yang ini lintasannya pasti begini, yang ini pasti lintasannya begini. Nah, yang ini misalnya sebutlah X1, yang ini sebutlah adalah X2, gitu ya. Nah, yang perlu kamu tahu, X1 itu, ini adalah H1 untuk lubang pertama, ini adalah H2-nya, ya. Jadi X-nya ini sama dengan 2 dikalikan akar H1 dikalikan dengan H2. Ini lubang yang pertama. Untuk lubang 2, H1-nya ini. H2-nya ini. Ya, itu aja. Ingat itu ya. Oke. Nah, tunggu dulu. Ya, ini contoh nih. Ini ada contoh nih. Ini contohnya. Ini untuk cari V-nya kita menggunakan apa? Rumus yang ini ya. Oke, ini hanya berapa? 3,05 dikurangi 1,25. 1,8 ya. Berarti V sama dengan akar 2 kali G kali 1,8. 10 kali 1,8. Berapa? 36 ya? Berarti sama dengan 6. Oke. Ya. Sekarang yang berikutnya lagi kalor. Asas black keluar. Suhu akhir campuran kan kamu paling gampang. Semuanya menggunakan suhu awal nih ya. Tidak pusing. T akhir sama dengan apa? Kalau ada 3 benda, M1, C1, T1 tambah M2, C2, T2 ditambah M3, C3, T3. Ini kita bagi dengan apa? M1, C1 ditambah M2, C2 ditambah dengan M3, C3. Itu suhu akhirnya ya. Itu kalau ada 3 benda yang dicampurkan. Yang agak ribet itu kan kalau ada S-nya. Ya, kalau ada S, ya itu yang agak ribet. Karena S itu ada mengalami peleburan ya. Nah, itu. Oke, itu aja. Kemudian yang konduksi kalor juga keluar 1. Jadi di kalor ini keluar 2 nomor ya. Satunya asas black, yang satunya adalah konduksi kalor. Konduksi kalor itu biasanya nanti yang keluar itu adalah logam yang diapain? Dikeling jadi 1 ya, atau disambung-sambung. Bisa itu logamnya ada 2, bisa juga logamnya ada 3. Ya, seperti itu. Ya. Ya, enggak tahu nanti. Soalnya udah jadi, Ibu sudah upload, udah tinggal diatur. Apa? Ya udah biarin. Kamu mau ikut situ berpelukan kayak Teletubbies. Ya, oke. Berikutnya teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas keluar 1 nomor. Ingat PV sama dengan nRT, P1 V1, T1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya. 1 keluar teori kinetik gas. Ini contohnya nih ya. Dalam keadaan tertutup ya, gas dalam keadaan tertutup, ini T-nya suhu awalnya itu T1 adalah T. Ya, kemudian ini T1-nya sama dengan T, lalu T2-nya sama dengan 3T. Ditanyakan V2-nya sama dengan berapa? Kalau diketahui seperti ini berarti tekanannya sama ya. Maka P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, berarti P-nya boleh kamu coret. Nah, ini kita ganti dengan T ya. Kita ganti dengan T, ini kita ganti dengan 3T. T-nya coret. Maka V2 sama dengan 3V1 ya, atau 3V. Gitu. Lalu mesin Carnot. Oh, tadi udah ya, Carnot ya. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya, oh ini ada Carnot berapa? Oh, ini eta satunya berapa nih? 40%. Ya, berarti eta 1 sama dengan 0,4. Eta 2 berapa? 0,5. Lalu T1 sama dengan 800 Kelvin. T1 aksen sama dengan apa tadi? 1 dikurang 0,4 dibagi 1 dikurang 0,5 kali 800. Berarti sama dengan 6 per 5 kali 800. Ini dibagi ini sama dengan 160 ya.
Ya, ini berarti sama dengan 960. Kenapa? Ya, 0,6 dibagi 0,5. Nah, 0,6 dibagi 0,5. Boleh enggak ditulis 6/5? Ibu kali 10, bawah ini kali 10. Boleh enggak? Berarti apa? No, tidak. 10 dibagi 10 berapa? 1 toh. Ya, 0,6 dibagi 0,5 kan sama dengan 6/10 dibagi 5/10. Ini SD nih. Kali 10/5 sama dengan berapa? Dicoret toh? Dicoret boleh enggak? Lah iya. Berapa? Lah ya sudah. Ini kan mempercepat perhitungan. Gitulah Irwandi. Kenapa? Ya, lalu ini keluar lagi gelombang ya. Gelombang berjalan. Ya, Y sama dengan asin omega T plus minus KX. Bisa juga yang ujung tetap atau ujung bebas. Tapi satu nomor sih. Ya, satu nomor. Nah, sekarang kalau ujung tetap bebas pasti yang ditanyakan jarak perut atau simpul ya. Oke. Ini ada ini ada soal nih. Ada soal di sini. Ini berarti amplitudo ya. Tuh. Y di sini sama dengan apa? A sin omega T plus KX kan? Asin. Ya, asin ya. A-nya berarti ini. Jadi A-nya sama dengan 0,08 meter atau sama dengan 8 cm. Oh, 4 benar. Yang ada 4 benar itu kan antara ini 1 2 3. Ya kan? Jadi kalau kamu mau pakai jalan cepat, ya kita koreksi dulu. Nomor 1 benar atau enggak? Kita lihat ya. Omeganya kan berarti ini masuk nih. Jadi 20 pi dikalikan T, maka omega sama dengan 20 pi. Omega itu kan sama dengan apa? 2 pi F kan? Ya, sama dengan 20 pi. Berarti F sama dengan 10. Oh, ini benar. Nomor 2 benar. Oh, 24 benar. Berarti kemungkinannya ini dengan ini, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. K-nya ini berarti kita kali masuk. 20 pi dikalikan X per 5. Sama dengan berapa? 4 pi X kan? Berarti K sama dengan 4 pi. K itu kan sama dengan 2 pi dibagi lambda kan? Berarti lambdanya berapa? 1/2 kan? Atau sama dengan 0,5 kan? Panjang gelombang 0,5. Oh, ini benar. Udah ada 2, 3, 4. Pasti ini benar. Berarti jawabannya pasti E gitu. Ya. Nah, semua benar. Kita cocokkan nih. P itu kan sama dengan apa? F kali lambda kan? 10 kali 0,5. Sama dengan berapa? 5 meter per sekon. Oh, ternyata benar. Ya udah, gitu aja. Oke? Jam 12. Oke, ya. Nah, gelombang elektromagnetik manfaatnya keluar. Manfaat gelombang elektromagnetik. Mana? Nanti teori. Mana yang radar-radar ini? Oh, perut simpul. Apa ini? Pipa organa tertutup ditiup. Nada atas ketiga. Nada atas ketiga. Harus buka materi lagi dulu. Nada atas kalau terbuka, tertutup. Tertutup itu nada atas yang jelas kan kali. Ibu lupa ini rumusnya, Ibu harus buka dulu. Jadi untuk nada atas ketiga itu kan sama aja dengan nada harmonik ke-4 ya. Nada dasar harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3 atas ketiga itu ya. Itu masuk di rumus. Ya, kita harus buka kembali ini. Tapi ini enggak keluar. Ya, enggak keluar. Pipa organa enggak keluar. Yang keluar itu tadi apa? Gelombang. Ya. Oke. Nah, ini manfaat sinar. Apakah itu infrared ataukah ultraviolet? Ya, kamu baca aja dari sini nanti ya, sinar gamma, sinar X dan seterusnya. Atau televisi radio ya. Oke? Mikroskop. Keluar alat optik 1. Ini kalau bukan mikroskop berarti teropong. Ya. Oke?
Kemudian difraksi gelombang. Difraksi gelombang kalau bukan celah ganda, celah tunggal berarti kisi. Ya, difraksi kisi. Yang perlu kamu ingat ini untuk terang gelap ya. Ya, kamu ingat ini aja. Supaya memudahkan gitu ya, untuk memudahkan ini. Jarak antara garis terang dan gelap yang berturutan, jadi ini terang pusat, ini gelap 1, terang 1, ini jaraknya adalah delta Y. Delta Y. Delta Y rumusnya apa? L dikalikan dengan lambda dibagi dengan 2D. Kalau yang ditanyakan lambda, berarti sama dengan 2 delta Y D dibagi dengan L. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Jarak terang pertama dari terang pusat. Terang pertama dari terang pusat kan dari sini ke sini. Berarti ini kan 2 delta Y kan? 2 delta Y-nya sama dengan 1,5 mili. Jarak antar celahnya sama dengan 1 meter. Layar ke celah 1 meter L-nya. Lalu yang ini berarti ini D-nya. Yang ini adalah L. Ini adalah 2 delta Y. Maka lambda langsung 1,5 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 3, 0,3. 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1. 0,3 dikalikan 1,3 berapa? 0,45 kali 10 pangkat minus 6. Dijadikan 4,5 berarti kali 10 pangkat min 7. Ini adalah dalam meter. Kalau yang ditanyakan dalam angstrom, berarti kita kalikan 10 pangkat 10. Ya, berarti jadi 4,5 kali 10 pangkat 3 angstrom. Atau sama dengan 4.500 angstrom. Seperti itu ya. Itu aja. Oke. Efek Doppler keluar. 1 nomor. Ya. Kamu ingat untuk di efek Doppler, kalau pendengar ini sumber. Misalnya sumbernya menjauhi. Berarti VS kita pakai minus. Plus, pakai plus. Kemudian untuk VP mendekati, berarti VP-nya plus. Jadi kita rumusnya apa? FP sama dengan V plus min VP dibagi dengan V plus min VS kita kalikan FS. Untuk ini mendekati atas bawah ya, menjauhi ya. Ingat ya. Jadi tergantung gambarkan aja. Taraf intensitas bunyi keluar. 1 nomor. Ini asik nih soalnya nih. Kenapa? Langsung dua-duanya berubah gitu loh. TI1, ini TI1. Ini adalah R1. Ini adalah N2. Ini adalah R2. Berarti N1-nya sama dengan 1, sebuah. Berarti N1 sama dengan 1. Ditanyakan TI2, kamu pakai rumus langsung aja. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dari R1 per R2 pangkat 2 ditambah 10 log dari N2 per N1. Oke? TI1-nya berapa? 74. R1 per R2. 5 per 50 berapa? 1/10 pangkat 2. 1/100 log 1/100. Min 2 kali 20 kali 10. 20. N2 sama dengan 100, N1 1. Ya, 100 dibagi 1. 100. Log 100 2. 2 kali 10 20 ya. Ini minus tadi loh ya. Kan minus toh. Ya, ini min 20 ditambah 20. Berarti berapa? 74. Tetap. Oke. Listrik statis keluar. Bisa tentang gaya kolom, bisa juga tentang kuat medan ya. Keluar 1 nomor. Kemudian flux magnetik enggak sih kayaknya flux ya. Keping sejajar. Oh, Kirchhoff nih, Kirchhoff ya. Kirchhoff keluar. Yang loop ya, Kirchhoff 2. Ini seperti ini. Cari beda potensial antara 2 titik. Kemudian induksi magnet keluar.
Bisa keluar kawat lurus atau kawat melengkung atau melengkung sebagian atau melingkar, kemudian atau solenoida atau toroida, itu keluar 1 nomor. Kemudian gaya Lorentz keluar 1 nomor. Lorentz. GGL induksi keluar 1 nomor. Ya. Lalu rangkaian RLC keluar 1 nomor. Teori atom keluar 1 nomor. Kemudian efek Compton atau fotolistrik keluar 1 nomor. Teorinya, ya. Kemudian relativitas, lalu waktu paruh, lalu energi reaksi inti. Efek Doppler keluar ya. Efek Doppler keluar udah tadi ya, efek Doppler ya. Apalagi? Ya oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanya?